Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafidayati Hamzah, NPM 0735211132 dari kelas 3 F3. Di sini saya akan menjelaskan tiga sistem operasi tentang generasi pertama perkembangan sistem operasi. Sebelum berlanjut kepada pembahasan intinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem operasi. Jadi sistem operasi adalah sebuah jembatan atau penghubung juga perantara antara manusia dengan komputer. Komputer tidak bisa dijalankan ketika tidak ada sistem operasi. Dan sistem operasi sendiri berfungsi untuk sebuah perantara atau pemberi sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem operasi atau sering disingkat OS juga berfungsi sebagai daemon atau penyedia virtual box atau memori di dalam program aplikasi. Perlu diketahui fungsi atau tujuan adanya sistem operasi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan komputer. Sehingga karena manusia dan komputer itu mempunyai bahasa yang berbeda. Sama seperti manusia dengan bahasa satu dengan yang lainnya, mereka berkomunikasi tidak bisa dengan bahasa yang berbeda. Sehingga harus ada penyempurnaan di antara keduanya. Sama seperti komputer dengan manusia, komputer yang menggunakan bahasa mesin tidak akan mengerti bahasa manusia, dan manusia juga tidak akan mengerti bahasa mesin. Sehingga diperlukan adanya sistem operasi agar menjadi jembatan antara manusia dengan komputer. Selanjutnya saya akan menampilkan lebih jelas hubungan antara manusia dengan sistem operasi. Jadi sudah ada tampilan alur kerja sistem operasi di mana terdapat pemakai atau user dan program aplikasi, juga sistem operasi dan perangkat keras komputer, di mana program aplikasi itu ditampilkan pada user dan dihubungkan oleh sistem operasi. Kemudian perangkat keras komputer ini maksudnya masukan dan keluaran yang dikerjakan oleh komputer. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan, penggunaan memori, sumber daya, dan pemutusan data. Selanjutnya, komponen dari sistem operasi yang penting kita ketahui yaitu yang pertama manajemen memori utama, yang kedua manajemen sistem masukan atau keluaran, ketiga manajemen penyimpanan sekunder, dan manajemen sistem berkas. Langsung saja berlanjut kepada inti pembahasan, yaitu mengenai generasi pertama dari sistem operasi. Sistem operasi pada generasi pertama yaitu pada rentang tahun 1945 sampai 1955, di mana pada perkembangan awal dari komputasi elektronik yang semula berasal dari komputasi mekanik. Pada generasi pertama ini, sistem operasi belum ada, karena yang seperti kita tahu bahwa komputer sendiri ada pada tahun 1946 atau sudah mulai digunakan oleh masyarakat. Sehingga sistem operasi, karena sistem operasi belum ada, sehingga program dari aplikasi itu dikerjakan secara manual oleh manusia. Perlu diketahui juga bahwa adanya komputasi elektronik tadi karena ada kecerobohan atau kekurangan dari perhitungan manusia yang terbatas.
Sedangkan mesin itu bisa menghitung dengan sangat cepat yang di tidak bisa ditanggapi oleh manusia secara kasat mata. Dan ketika kita berbicara evolusi, yaitu sebuah perkembangan yang baik. Sehingga evolusi dan operasi ini tentunya bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia yang dulunya itu sangat sulit. Nah, pada perkembangan sistem operasi generasi saat ini, kita harus memahami dengan benar fungsi dari sistem operasi. Karena pada generasi awal belum ada sistem operasi, sehingga belum terlalu banyak pengaplikasian atau bukti nyata tentang sistem operasi. Di sini saya hanya akan menampilkan contoh dari evolusi sistem operasi. Jadi sudah ditampilkan di layar macam-macam sistem operasi yang sudah dikembangkan dan digunakan oleh manusia. Yaitu yang terdapat Windows, Linux, Red Hat, macOS, FreeBSD, Solaris, Sun Cobalt, dan masih banyak lagi yang belum ditampilkan. Sistem operasi ini berevolusi dan saling menguatkan fitur-fitur mereka untuk kenyamanan manusia dalam menggunakan komputer. Dan sudah ditampilkan contoh dari sistem operasi Windows yang merupakan salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan dan paling banyak dikenal oleh pengguna komputer di seluruh dunia. Meskipun terkenal dengan tampilan dan sistem operasinya, sistem operasi Windows masih terdapat kekurangan yang baiknya sudah dikembangkan dan diperbaiki selama bertahun-tahun. Setelah mengetahui contoh dari sistem operasi, kita juga harus mengetahui jenis dari sistem operasi. Jadi jenis sistem operasi itu terdapat dua. Yang pertama, sistem operasi open source dan sistem operasi closed source. Sistem operasi open source itu maksudnya adalah sistem operasi yang bisa diubah dan diotak-atik oleh uh, semua pengguna atau tidak terbatas. Sistem operasi open source ini memiliki banyak kelebihan juga terdapat kekurangannya. Kelebihannya yaitu pengguna dengan bebas dan leluasa um, mengubah atau memodifikasi kode program aplikasi. Dan um, sistem operasi ini jauh lebih aman, juga tidak terbatas oleh lisensi atau produk yang berbayar. Sedangkan kekurangannya itu sistem operasi ini tidak memiliki hak kekayaan intelektual, eh, tidak sama seperti sistem operasi lain. Nah, sistem operasi yang kedua, jenis sistem operasi yang kedua itu sistem operasi closed source, di mana sistem operasi ini contoh yang paling paling sederhana yaitu sistem operasi Windows yang menggunakan sistem operasi closed source, di mana tidak sembarang orang atau setiap orang dapat mengubah kode-kode dari program aplikasi. Dan sistem operasi ini cenderung tidak aman. Juga mempunyai kelebihan yaitu ada penanggung jawab atas produk atau sistem operasi ini. Terakhir yaitu kita harus mengetahui tentang tanggung jawab atau pekerjaan yang ditanggungkan kepada sistem operasi. Sistem operasi
operasi bertanggung jawab pada aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses dalam komputer. Misalnya menciptakan atau menghapus proses, menciptakan interupsi, menunda atau melanjutkan proses, dan menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Juga menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi dan penanganan deadlock. Deadlock sendiri bisa diartikan sebagai suatu pada saat pemrosesan data kemudian tidak menemukan jalan buntu di dalamnya, atau tidak dapat menemukan solusi, maka sistem operasi itu harus bisa menangani. Sistem operasi yang baik itu harus bisa menangani deadlock ini. Dia harus bisa membuat data itu bisa selesai tanpa harus menggunakan membuat waiting atau harus menunggu perintah satu selesai dan perintah lainnya berjalan. Sistem operasi yang baik tidak seperti itu, melainkan dia bisa mengerjakan satu program secara banyak program secara bersamaan. Baiklah, itu saja penyampaian materi singkat dari saya. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan saya kali ini. Jadi sistem operasi itu sangat berperan penting dalam penggunaan komputer. Jika tidak ada sistem operasi, maka komputer tidak bisa dijalankan. Sehingga bisa dikatakan bahwa sistem operasi adalah ruh atau nyawa dari komputer. Sehingga adanya evolusi atau perkembangan itu penting, terutama perkembangan yang lebih baik dari sistem operasi dari tahun ke tahun. Karena saya membahas tentang sistem operasi federasi. Pertama, kakak saya bisa memaparkan sedikit surat sistem operasi pada masa ini belum ada. Sehingga kita hanya perlu mengetahui bagaimana kita sudah mengetahui bagaimana bisa adanya sistem operasi, yaitu karena keterbatasan manusia dalam melampaui atau menghitung secara cepat, tidak bisa menghitung secara cepat seperti komputer. Dan sistem operasi sendiri bisa mengatasi hal tersebut yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Sehingga diharapkan bahwa nanti pada perkembangannya sistem operasi itu semakin baik dan semakin memudahkan pengguna, bukan semakin mempersulit dan tidak bisa berkembang lebih baik. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.